Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Alfendrasa, NIM 2211036, Prodi S1 Teknik Telekomunikasi 10A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Analisis Etika Profesi dan Budaya Perusahaan Bank Sentral Asia. Pokok bahasan yang pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua adalah kajian dan evaluasi profesi. Yang ketiga adalah kesimpulan dan saran. Latar belakang etika dalam bisnis telah menjadi fokus utama dalam era modern ini, di mana moralitas dan tanggung jawab sosial perusahaan semakin diakui sebagai aspek penting. Sebagai salah satu institusi keuangan terkemuka di Indonesia adalah Bank Sentral Asia atau yang sering disebut BCA, menganggap kebijakan tata kelola perusahaan sebagai landasan penting untuk mempertahankan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, BCA menekankan integritas, transparansi, dan konsistensi dalam menjalankan prinsip-prinsip etika bisnis sebagai hal yang sangat penting. Adapun rumusan masalah yang pertama adalah apakah BCA dalam menjalankan bisnisnya telah menjalankan etika bisnis sebagai salah satu tata kelola perusahaan. Yang kedua, apakah BCA telah mengimplementasikan praktek etika bisnis yang kuat sebagai bagian dari tata kelola perusahaan mereka. Yang ketiga, bila sudah menjalankan, sejauh mana penerapan yang telah diterapkan. Kajian dan evaluasi etika profesi. Yang pertama adalah pengertian etika dan etika bisnis. Etika secara umum merujuk pada aturan atau norma yang mengatur tingkah laku terkait baik buruknya suatu tindakan dalam konteks individu maupun kehidupan bermasyarakat. Ketika etika menjadi panduan moralitas yang mendasari tindakan dan tanggung jawab moral seseorang. Sedangkan pengertian etika bisnis menurut berbagai ahli berkisar pada pemahaman tentang moralitas dan nilai-nilai yang diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Ini mencakup pemikiran kritis tentang konsekuensi tindakan hak individu dan prinsip keadilan. Nah, prinsip-prinsip etika bisnis seperti kejujuran, otonomi, keadilan, loyalitas, dan integritas moral menjadi dasar bagi perilaku dan keputusan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Nah, ruang lingkup etika bisnis. Ruang lingkup etika bisnis terbagi menjadi 3 bagian yang mencakup praktek bisnis yang baik dan etis serta dampaknya terhadap masyarakat dan sistem ekonomi. Yang pertama, etika bisnis berperan sebagai panduan bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka. Yang kedua, etika bisnis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak yang perlu dilindungi dari praktik bisnis yang merugikan. Contohnya, menjaga hak dan kewajiban individu dan entitas yang terlibat dalam bisnis, serta mementingkan prinsip keadilan. Ketiga, ada etika bisnis membahas sistem ekonomi dan implikasi etisnya terhadap berjalannya suatu bisnis. Kemudian, objek yang saya analisis yaitu berupa Bank Sentral Asia. Yang pertama didirikan pada tahun 1957, lebih dari 60 tahun menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Terus berinovasi dalam menyediakan solusi keuangan sesuai kebutuhan nasabah, menyediakan produk dan layanan berkualitas, memiliki kekuatan jaringan layanan antar cabang dan ATM. Kemudian BCA memiliki moto perusahaan yang yaitu senantiasa di sisi Anda, menjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, etika bukan hanya kewajiban, tetapi juga strategi penting dalam meningkatkan kinerja dan memperkuat citra perusahaan. Kemudian, BCA mengakui pentingnya etika bisnis sebagai fondasi utama dalam mencapai pertumbuhan dan keberhasilan berkelanjutan dalam industri perbankan. Kemudian
ada komitmen terhadap tata kelola perusahaan dan etika bisnis. BCA menegaskan komitmennya untuk memelihara kepercayaan nasabah, stakeholder, dan pemangku kepentingan lainnya melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Kedua, setiap karyawan diberi buku saku kode etik dan diminta mendatangani surat pernyataan sebagai bukti pemahaman dan komitmen mereka. Kemudian, kode etik dan ketentuan lainnya dijelaskan rinci di dalam Manual Good Corporate Governance BCA. Jadi BCA itu mempunyai kode etik yang begitu penting bagi bisnis perusahaan. Kemudian BCA menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis melalui penerapan kode etik dan ketentuan lainnya. Kode etik Bank BCA mengatur perilaku yang tindakan yang diharapkan dari setiap karyawan, mencerminkan komitmen BCA untuk menjaga integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai perusahaan serta hukum yang berlaku. Adapun tingkatan sanksi yang diberlakukan oleh BCA ketika karyawan atau pejabat melakukan pelanggaran. Yang pertama adalah sanksi pokok berupa peringatan lisan, surat teguran, surat peringatan, demosi, ataupun PHK. Yang kedua sanksi tambahan, diantaranya pemindahan jabatan, penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan upah atau gaji, pencabutan fasilitas yang melekat pada jabatan, melepas jabatan. Yang ketiga sanksi lainnya, yaitu sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan spesifik dari kasus pelanggaran. Penerapan kode etik dan tujuan sanksi di PT Bank Sentral Asia. Nah, penerapan kode etik pada BCA yaitu yang bersifat mengikat dan wajib diterapkan secara konsisten oleh seluruh karyawan. Kedua, bagian dari upaya BCA dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCGC. Adapun tujuan sanksi, yang pertama adalah memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan nilai-nilai perusahaan. Yang kedua, menjaga integritas perusahaan tersebut. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan tersendiri, yang pertama adalah pentingnya etika bisnis dalam kesuksesan perusahaan, menegaskan tanggung jawab perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya industri perbankan seperti PT Bank Sentral Asia memiliki peran krusial dalam ekonomi negara, dan kegagalan bank dapat berdampak serius pada sistem keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, BCA salah satu bank terbesar di Indonesia paham betul pentingnya etika bisnis dalam operasionalnya. Dengan sosialisasi dan workshop terjadwal, perusahaan mengedukasi karyawan tentang pentingnya mematuhi kode etik dan nilai perusahaan. Pelanggaran akan ditindak sesuai dengan kesalahannya. Saran untuk mengatasi tantangan ini, PT Bank Sentral Asia disarankan untuk meningkatkan pendekatan pendidikan terkait teknologi kepada karyawan, khususnya di lini depan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan mereka. Dengan demikian, profesionalitas karyawan tetap terjaga dan perusahaan dapat terus menjaga citra mereknya serta meningkatkan kepuasan nasabah. Berikut ada referensi yang saya pakai. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kurang atau kelebihan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.